Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Stella Maria Pinken Baindong. Saya dosen tetap pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Katolik de la Salle Manado, Sulawesi Utara. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya, sehingga saya bisa memperkenalkan diri sebagian dari proses penilaian sertifikasi dosen. Menjadi seorang dosen bagi saya adalah komitmen dan tanggung jawab yang saya jalankan, yang harus saya jalankan. Bagi saya, menjadi dosen bukan hanya menyampaikan materi-materi di dalam ruang kelas, tetapi bagaimana komitmen saya untuk dapat mendampingi mahasiswa dalam pembentukan kompetensi mereka dalam bidang yang mereka tempuh, serta karakter, nilai-nilai integritas, serta tanggung jawab sebagai calon profesional yang berkarya dalam masyarakat nanti. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student centered learning dan outcome based education (OB) dalam kontekstual melalui diskusi, ada studi kasus. Saya percaya dengan pembelajaran yang saya lakukan ini akan memperoleh pembelajaran yang lebih bermakna ketika terlibat secara langsung dalam proses berpikir dalam kelas, dalam menganalisis dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan dalam bidang agribisnis. Saya juga mempunyai bidang keilmuan dalam beberapa mata kuliah, misalnya dalam ekonomi pertanian, ekonomi mikro, manajemen keuangan, kelembagaan agribisnis, serta pengembangan usaha pertanian berkelanjutan. Melalui bidang keilmuan saya ini, saya berupaya mengintegrasikannya dalam masyarakat, sehingga ketiga unsur tridharma perguruan tinggi dapat saling mendukung dan memberikan manfaat yang nyata, baik sebagai perguruan tinggi maupun dalam implementasi nanti pada masyarakat nanti. Dalam kegiatan penelitian, saya berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, penelitian yang sangat berhubungan dengan masyarakat. Dan kemudian pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, saya berupaya mendampingi para pelaku UMKM, kelompok tani maupun masyarakat desa melalui program pelatihan dan penyuluhan. Sehingga dalam proses pengalaman saya melibatkan mahasiswa agar pengalaman belajar yang kontekstual dan memiliki kepekaan sosial. Sebagai dosen di Universitas Katolik de la Salle Manado, Sulawesi Utara, saya selalu melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan menjunjung nilai-nilai integritas, profesionalisme, kolaborasi, dan semangat pelayanan. Ke depan saya akan terus meningkatkan kompetensi akademik dan profesional melalui pengembangan penelitian, publikasi ilmiah, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Melalui proses sertifikasi dosen ini, saya sangat berharap dapat semakin meningkatkan kualitas
pengabdian saya kepada institusi universitas kami, mahasiswa, masyarakat, dan bangsa, serta ada kontribusi yang besar pengembangan ilmu agribisnis dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Demikian perkenalan saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita. Tadi kita akan pelajari tentang kelembagaan pertanian dan kebijakan pemerintah. Bisa diputar tentang kebijakan dulu, baru kelembagaan. Dengan tujuan. Jadi kita belajar ini harus punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, bikin apa? Tujuan apa di sini? Menjelaskan konsep kebijakan, menganalisis kelembagaan, dan mengevaluasi. Dengan metode pembelajaran yang hari ini untuk mata kuliah ini tentang kita belajar ada metode. Kalau menjadi guru, menjadi dosen, menjadi juga harus tahu ya. Memang tidak tahu menjadi dosen siapa di antara kalian. Salah satu metode pembelajaran ini problem based learning, ada metode pembelajaran ceramah, tanya jawab. Ini metode ini adalah pembelajaran berbasis masalah. Jadi harus ada masalah dulu, bukan karena untuk mencari-cari masalah ya. Tapi memang pada kenyataannya kita lihat di lapangan masalah nyata untuk kita belajar sebagai konteks belajar kita. Jadi untuk siapa di sini yang hadir, dia Mas Surino, Mario, dan Charles, silakan Anda menentukan masalah-masalah yang ada. Tapi di sini saya menjelaskan tentang masalah yang kita harus satu pandangan objek, satu objek yang tentang itu masalah ada pertanian, khususnya di Sulawesi Utara apa yang menjadi apa daerah apa tuh orang sini? Nyur itu apa? Nyur nggak tahu nyur itu apa? Ni adalah apa? Nyur hijau. Nggak tahu lah tuh nyur hijau apa nih? Mau tanya ke guru-guru SD, nak pernah kasih nyanyi lagu-lagu nasional. Cuma tuh hal-hal bahan, itu nyur hijau itu sih. Punya begitu, memang juga waktu suara di saya kerja tidak cocok menyanyi. Jadi masalah yang nyata dalam produk komoditi kelapa. Lanjut slide berikut. Kita belajar dulu pengertian kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu apa? Serangkaian keputusan. Keputusan itu didapat dari mana? Dari bawah atau dari atas? Dari bawah, terus jangan cuma keputusan berdasarkan yang di atas, yang elit-elit politik atau pemerintah. Keputusan itu cuma harus dari bawah, bottom. Jangan cuma membuat satu aturan, suatu kebijakan. Hanya duduk, hanya para pejabat-pejabat saja, harus dilihat dari petani. Karena keputusan itu untuk apa? Meningkatkan produksi. Jadi yang pertama tahun ini kelapa misalnya produksinya berapa, tolong hitung, apalagi mahasiswa. Dalam satu kelapa harus ada catatan perhitungan produksi tahun ini misalnya. Kalau kelapa itu kuartal, berarti satu tahun berapa kali? Kuartal. Kuartal itu 4. Jadi misalnya kuartal pertama dari produksi berapa ton dalam hektar. Kalau dalam satu kelapa pasti berapa kilo. Jadi harus meningkatkan produksi. Jadi untuk misalnya 1 kilo dalam satu kelapa, untuk kuartal berikut harus lebih di atas 4-5 kilo. Itulah peningkatan produksi. Harus ada catatan, nggak mungkin cuma lili. Oke, ini pemerintah tanya, oke, naik, tapi tidak ada catatan. Harus ada untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan, jadi ketahanan pangan bukan hanya ketahanan militer, ketahanan pangan itu harus ada. Jangan ketika kelangkaan beras. Makan apa tuh orang kalau nggak ada pangan itu?
Boleh syukurlah kalau ubi ada. Ubi habis. Ya. Tapi mentalnya memang bisa makan apa? Ubi sama jagung, milu bahasa Manado. Tapi ada orang tertentu cuma tahu makan nasi. Dia makan ubi atau jagung apa? Sakimah. Tuh. Ini biar bagaimana untuk pangan. Jadi kebijakan itu ya untuk ini semua. Dia kalau ketahanan pangan berarti dia mau siapa? Berkelanjutan atau kalau yang berkelanjutan ya, untuk kesejahteraan petani dan kesejahteraan kita bersama. Petani sejahtera turun masa sejahtera. Nanti ini mau opak itu apa? Sebelum Indonesia zaman dulu, nggak mungkin langsung jadi PNS, belum ada toh. Sejarah pertanian dulu apa itu? Nomaden itu tuh sama bertanam, berpindah tempat. Lalu pindah tempat itu sama dari petani, bukan langsung jadi pedagang. Bertani dulu terus, nggak mungkin orang berdagang kalau nggak ada produk yang belum berdagang. Jadi bersyukur kalian yang di agribisnis di Fakultas Pertanian. Bersyukur enggak? Bersyukur. Atau ada yang semangat tuh ini yang kalian mau sekarang? Mengapa pemerintah perlu campur tangan? Ada tadi minggu lalu juga ada tentang belajar tentang atau kita kuliah tentang resiko, manajemen resiko tinggi pendapatan. Salah tuh. Resiko tinggi pendapatan mesti tinggi. Iya tuh. Oh, contoh pekerjaan. Resiko mau si bersih itu lantai ke 100 sama yang mau bersih lantai 1, gaji mana siapa yang lebih tinggi? Lantai 100. Karena resiko semakin tinggi. Jadi dalam pekerjaan biasa resiko yang tinggi, misalnya apa? Fluktuasi harga. Pemerintah perlu campur tangan, jangan fluktuasi harga. Oh, itu kok karena ini. Semua berkusaha, tapi kalau pemerintah ikut terlibat, maka harga itu bisa setidaknya ada kontrol. Jangan harga itu tidak ada kontrol dari pemerintah, ya jadi kacau. Pemerintah perlu campur tangan karena apa? Modal terbatas. Tak mungkin orang sama orang kaya toh. Pasti kita perlu modal. Karena pemerintah itu sebagai regulator dari fasilitator dan stabilisator. Ini karena metode pembelajaran kita harus berbasis masalah, berbasis kasus. Coba kita buka dulu ini. Kenaikan harga kelapa tak dinikmati petani, eksportir ilegal ya untuk. Sudah baca, ada yang sudah pernah dengar, ada asosiasi petani kelapa. Jadi ini bukan karena satu saja yang mengeluh. Biasa asosiasi itu dia perkumpulan dari satu petani, bukan hanya satu petani yang mengatasnamakan diri sendiri, pasti kumpulan orang. Begitu Mas Rino? Atau lain? Begitu. Jadi jelas di sini ada ketua. Dia hanya menyuarakan. Kenapa petani tidak menikmati dengan harga? Tadi kan kebijakan pemerintah menaikkan harga, tapi kenapa petani hanya begitu? Ada masalah pasti di situ. Kalau tidak ada masalah, ya kebijakan tidak perlu lagi, aturan tidak perlu. Tapi karena ada masalah, maka muncul kebijakan. Ada yang mau bertanya tentang ini? Alasan. Jadi bisa dokumen pendapat. Kenaikan harga, kenapa? Mungkin karena ini orang tidak perhatikan petani-petani lokal, lebih mengambil hasil pertanian dari petani-petani luar, sehingga
kenaikan harga tidak dirasakan oleh petani lokal. Bisa. Terima kasih Marcelino. Jadi petani-petani beranak cuma merasakan. Tapi ini masuk eksportir itu berarti dalam pertanian, dalam dunia agribisnis atau petani punya apa? Pedagang pengumpul, ada pedagang apa lagi? Minggu lalu kan pernah belajar tentang pemasaran. Jadi ada lembaga-lembaga pemasaran dari petani. Habis petani apa? Pedagang kecil, pedagang pengumpul sampai ke pabrik. Kalau pabrik langsung ke eksportir keluar karena komoditi kelapa ini biasa negara-negara dari luar yang perlu yang dijual di luar. Bagaimana Charles data ekspor kelapa sekarang ada di mana? Di data ekspor yang saya peroleh di BPSN, kalau kelapa paling banyak ekspor ke Vietnam dan Thailand. Sampai belum juga padahal seharusnya kan saya kan tapi belum tak butuh. Karena kenapa? Untuk Indonesia komoditi ini paling hasilnya banyak. Gitu. Jadi ada masalah. Kalau orang akan mengevaluasi dulu. Apakah ada penentuan harga atau kebijakan yang kurang ketat atau komunikasi yang kurang, jadi diperhatikan dulu. Silakan Anda beranalisa, orang kita menganalisa masing-masing, beda untuk dia analisa, Marcelino beda, ini beda. Tapi semua harus berdasarkan teori yang telah belajar. Tapi jangan analisa sendiri, nggak ada lain-lain. Jadi harus ada patokan juga pada teori yang telah belajar seluruhnya. Jadi masih semangat toh? Masih. Kalau semangat baru di kursi. Masih. Mau minum silakan minum. Jadi itu untuk kebijakan tadi ada kebijakan harga, kebijakan produksi, perdagangan, pembiayaan. Kebijakan harga. Contoh kelapa tadi itu ulang-ulang yang bilang bagaimana pemerintah menentukan harga dasar, harga bawah dan ada harga atas. Jadi orang jangan beli terlalu harga bawah. Floor price dan selling price itu ada tuh belajar teori-teori itu. Itu kan belajarnya ekonomi pertanian itu berdasarkan teori ekonomi. Jadi siapapun yang belajar ini bersyukur di pertanian, belajar ekonomi, belajar pertanian. Tahu semua teman, ekonomi kuat, penyuluhan kuat, pangan, teknologi pangan ada. Apa yang tidak kuat? Oke, waktu masih ada 5-10 menit, masih boleh toh? Jadi untuk kebijakan harga sudah tadi, kebijakan produksi yang bilang pemerintah desa, pemerintah daerah, pusat membuat regulasi bagaimana produksi di Sulawesi Utara. Misalnya harus menanam kelapa, di daerah lain disuruh menanam kopi, bisa diatur. Itu bentuk-bentuk kebijakan. Untuk perdagangan tadi apa? Kebijakan perdagangan, aturan-aturan impor ekspor. Mereka kan suka jual, tapi yang kemana? Luar pun dibawa untuk Dolar. Sampai $50. Dolar sekarang seberapa? 17 sen. Roti itu kalau makanya roti, makanya dolar sekarang. Oh, iya betul kan? Ada maksud itu mana ini? Jadi 17.000 dalam $1. Berapa itu kemudian? Jangan cuma jual di Indonesia, jual mau produksi ke Mancanegara. Cina, dijual sana di Cina. Jangan cuma mau jual di akun tuh di akun apa mau nih? Akun foto. Akun apa? ML. Jadi apa dia bilang itu? Jadi joki tuh. ini banyak. Nah, itu. Ini kan main game tuh. Ada nih. Oke, silakan. Tapi ada selalu lagi satu produksi apa tuh? Jangan cuma produksi game. Habis. Itu terus mau bilang. Lagi
untuk sisi petani sudah tidak kalau jual. Nah apa? Dan kalinya biasa yang kita jaga perdagangan itu alat-alat kendaraan motor. Yang penting bisa menghasilkan orang bilang gas. Gas. Tapi memang pengalamannya orang begitu. Dia jual-jual beli barang sampai di rumah. Barang rusak. Enggak, dia jual barang, misalnya jual motor. Tadi sampai 1 bulan, 2 bulan. Itu motor misalnya dia ambil misalnya harga 5 juta. Orang tahu 5 juta setengah dia kasih. Dia cari barang lagi. Karena untuk Barang-barang di rumah akhirnya dia tidak tetap. Dia jual oto, misalnya dia ambil oto murah 5 juta. Nah, sampai 3 bulan ada orang tawar 27 juta setengah, dia ambil di 5 juta tuh, 2 juta setengah. Ini begitu tuh. iya, maksudnya ada yang biar sih. Maksudnya dengan itu soal belajar tentang perdagangan itu jelas. Nah, kalau ada orang yang setia pada barang itu, dia merasa ini barang ini berharga, dia orang berharga. Begitu ya. Kemudian kebijakan pembiayaan, biaya itu apa? Contoh dalam berproduksi itu membutuhkan biaya. Kebijakan apa yang dibuat pemerintah? Kebijakan kredit. Kredit dengan bunga yang rendah. Kalau kredit bunga tinggi, semua orangnya perlu buat kebijakan. Sekarang rendah berapa? 20 sampai 25%. Ya. Tapi kalau pemerintah dia harus turun, harus kurs 0, berapa persen. Lalu lanjut pada ini pengembangan SDM. Jadi ini salah satu jembatan antara kebijakan dan kelembagaan. Jadi kenapa kelembagaan itu penting? Kelembagaan itu penyuluhan, sekolah lapang, digital farming dan petani. Perlu jadi penyuluhan itu apa? Organisasi itu untuk apa? Kalau sekolah lapang, SDM, ada kan sekolah-sekolah begitu, kursus-kursus dan ada itu apa? Udah di desa tuh, makanya bergaul di desa enggak? Terkenal. Makanya coba di kamar. Gimana? Oke lah, karena sampai anak ketika para ataupun bilang, ada sosialisasi di sini, hadir nggak? Wah, di. Karang Taruna. Oh. Tuh, Rajin nggak jalan 17. betul. Kalau di kota, organisasi apa sama ya? Kota ada tuh begitu. Ketemunya itu partai bersosialisasi. Pernah jadi tim sukses memang. Tak apa-apa tim sukses, berarti dia mau calon sabanter jadi calon anggota dewan tuh. Tak masalah ya, politik itu memang tak bilang itu politik itu salah. Kalau politik kalau bantu ini kebijakan pemerintah tentang pertanian. Jangan kok serta para tanya sampai itu mahasiswa. Nah, ada mahasiswa jelasan. Ada enggak yang di kampung lingkungan? Mungkin lingkungan berapa? Kita lanjut dari penguatan lembaga. Jadi bagaimana itu? Kelembagaan so ada, tapi bagaimana harus dikuatkan? Tadi juga bangun kepercayaan dan betul-betul ada, jangan datangnya ada. Peran itu tadi sudah bilang sebagai regulator. Waktu masih boleh? 23 menit. Jadi regulator. Pemerintah itu fasilitator. Mirip juga tuh fasilitas. Dinamisator. Jadi jangan bagaimana harus dinamis, jangan apa? Akan cek dulu. Dinamisator, katalisator. Katalis seperti dia apa? Jadi lanjut, instrumen kebijakan, alat-alat kebijakan, itu kebijakan pemerintah itu ada subsidi.
Harus ada yang punya bentuk, jangan bilang-bilang tapi tidak ada bentuk. Oh bermanfaat untuk ini, terus itu bermanfaat tapi tidak ada dirumuskan menjadi bentuk apa. Subsidi apa yang kami tahu dari pemerintah yang buat? Subsidi beras, Iba. Subsidi apa lagi? minyak, Biasanya ada pupuk sih biasa. Pupuk. Memang subsidi itu minyak lain, beras itu subsidi. Kalau mau subsidi bahan itu pangan. DP harga memang mehong. Ini guys yang memang juga tetap mendukung pemerintah tuh kur apa tidak usaha penyuluhan harus ditempatkan penyuluh-penyuluh di setiap desa. Jangan satu desa, jangan satu penyuluh dia pegang sampai 5 desa. Bagaimana mau pilih? Memang ketenagaan penyuluh ini memang masih kurang. Lalu orang pernah yang penyuluhan pergi ke dinas pertanian Minut, di sana bercerita dengan salah satu pegawai kebetulan alumni Fakultas Pertanian Pak Guntur. Dia bilang memang untuk tenaga ahli penyuluhan pertanian masih kurang. Masih kurang, memang satu desa bisa 5 desa cuma satu penyuluh. Bagaimana dia mau efektif, mau menyuarakan mau membantu masyarakat, mau sekolah lapang atau apa? Ya, mungkin-mungkinlah 1-2 minggu atau satu kali dia turun di desa itu. Baru instrumen ini alat apa ini alat yang tadi? Mesin pertanian. Sekarang ada dampak positif dari ini kebijakan dan kelembagaan. Kebijakan ini harus berdampak pada produktivitas naik, kan? Tidak punya dampak. So ada kebijakan tapi kebijakan itu tidak mendapat produktivitas yang malahan bukan naik tapi turun. Jadi apa yang harus dilakukan pada kebijakan ini? Ketika ini 3 ini tidak ada dampak, jadi ditinjau lagi, dievaluasi lagi itu kebijakan atau institusi itu. Bukan berarti kurang merasa dihilangkan, tapi diperbaiki, dievaluasi. Bukan tiba-tiba sekarang kebijakan pemerintah satu naik, kebijakan ganti. Kalau yang baik ya silakan, tapi kalau apa bisa dievaluasi lagi. Jangan sama yang di desa tuh pala. Saya pun tua sekarang tuh selesai pemilihan asal oleh mendatang. Jangan terpilih jadi hukum tua. Dikasih hilang itu regulasi desa, aturan desa, harus coba. Tentang dalam kebijakan itu distribusi. Kadang orang bagaimana yang mau bilang kebijakan soal tapi bagaimana itu mendistribusikan? Kadang tidak bisa. SDM masih kurang hubungan tadi jelas tadi apa yang bertanya itu tentang SDM tadi hubungan dengan penyuluh tadi bagaimana dipegang SDM yang kekurangan. Ya kalau perubahan iklim bagaimana? Cuaca cuaca berubah-ubah itu jadi tantangan buat orang mau melakukan kegiatan. Kalau misalkan buat orang tanam tomat hujan mau implementasi bagaimana DP? ya kalau hujan sebelum Tomat kan tidak bisa hujan. apa? Kalau hujan terlalu deras hujan tiap hari, tiap detik menit, tomat jadi tanaman jadi busuk. Itu kami bertanya. Yes. Dia sudah super. Jadi solusi untuk tantangan ini mari orang cari solusi. Kalau perubahan iklim tidak mungkin semua itu mesti memakai apa? Greenhouse tuh. Paling ada tapi sedikit, kalau produksi banyak. Langsung kelar, beberapa menit. Jadi ada pagar, ini silakan membuat sendiri lebih bagus karena ini yang cuma ketik-ketik. Regulasi, ada input apa? Regulasi dibuat itu kan silakan bilang itu tentang
kebijakan harga yang itu masalah apa yang jadi masalah, aturannya, programnya untuk menangani itu masalah, programnya apa, kelembagaannya apa, petani, produktivitas naik atau bagaimana kesejahteraan. Sudah tinggal beberapa slide ini. Jadi untuk minggu depan catat nih, silakan buat kelompok. Kalau sudah, terima kasih untuk kebersamaannya dan kita